Halo guys, pada video kali ini saya akan mencoba rangkum tanggapan dari Mbah Nun terkait adzan jihad yang dilakukan oleh seorang santri di suatu pesantren. Video adzan jihad tersebut sempat viral karena akhirnya beberapa ulama memberikan tanggapan yang salah satunya adalah Cak Nun atau yang akrab dengan Ema Ainun Najib. Dalam sesi wawancara yang dilaksanakan oleh tim sekaligus murid Mbah Nun, beliau berbicara mengenai hal tersebut yang tentunya dari sudut pandang filsafat, tafsir, dan pemikiran khas dari beliau. Oke guys, langsung aja, ini dia rangkumannya. Dalam video tersebut, Cak Nun mengatakan bahwa kita harus memandangnya dari 3 spektrum dalam agama Islam, yaitu yang pertama fikih dalam bab adzan. Terlepas dari kasus tersebut, sebenarnya adzan dikatakan sebagai ibadah mahdhah yang bermula pada zaman Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah. Cak Nun mengatakan bahwa lafaz adzan hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad termasuk tidaklah lazim. Namun jangan heran juga jika terdapat ulama lain yang mengatakan hal itu bisa jadi bid'ah kubro. Cak Nun juga mengatakan bahwa dalam lafaz jihad itu mengandung makna yang sangatlah luas, bukan semata-mata berperang, tetapi juga bisa diartikan untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa sholat, mencari rezeki, mencari istri, berbuat baik juga termasuk dalam golongan jihad dan berbeda dengan kata qital atau pembunuhan. Terlepas dari lafaz jihad dan kasus Tisigi, juga kita harus mempelajari suatu hal kelaziman yang dilakukan oleh manusia. Kemarahan itu merupakan kelaziman dari manusia manakala suatu kelompok ditindas ataupun dihina, maka kemarahan itu adalah sebuah kelaziman. Seperti halnya agama Islam yang tidak dihargai, maka ketika orang muslim marah, itu adalah suatu hal yang wajar dan merupakan tabiat dari manusia. Seperti halnya cacing yang diinjak, maka mereka akan menggeliat di tanah. Bahkan Cak Nun juga menegaskan bahwa dalam Al-Quran, Allah juga menunjukkan amarahnya ketika terjadi ketidakbenaran. Artinya marah adalah kelaziman yang wajar dari sifat manusia asal ditempatkan pada hal yang benar atau tidak sembarangan untuk meluapkannya. Tetapi amarah juga bisa terjadi karena adanya rekayasa perpolitikan. Misalnya saja bahwa seorang yang melanggar tetapi tidak ada alasan untuk menghukumnya, maka orang dapat menciptakan sebuah masalah agar seseorang yang melanggar tersebut marah dan melakukan tindak kriminal agar terdapat alasan untuk menghukumnya. Nah, hal ini juga bisa terjadi di sebuah negara guys, dengan cara suatu rezim memancing emosi suatu kelompok agar melakukan tindak kriminal agar terdapat alasan untuk menghukumnya karena memang sebelumnya sudah meresahkan. Contoh lain adalah Tuhan menciptakan Dajjal untuk memancing emosional manusia agar menunjukkan keimanannya agar Tuhan mempunyai alasan untuk menghukumnya. Secara filsafat, kasus Tisigi juga merupakan suatu hal yang sudah terjadi dari suatu tindak kriminal manusia. Tapi ternyata Cak Nun juga membahas lebih dalam lagi bahwa suatu kejadian di muka bumi ini adalah atas izin Tuhan. Cak Nun mengatakan bahwa perintah Tuhan itu bukan hanya berupa ayat Al-Quran, tetapi juga bisa berbentuk ketukan di hati manusia. Dari kalimat tersebut, Cak Nun menegaskan bahwa bukan berarti beliau mendukung adanya pembunuhan. Beliau tetap ada pada kondisi netral sebagai makhluk manusia. Karena suatu kejadian ada yang diizinkan, diperintahkan, dan juga bahkan dibiarkan oleh Tuhan guys. Nah, terakhir ini guys, ada kalimat yang sangat unik dari Mbah Nun bahwa munculnya terorisme juga tergantung perspektif manusia itu sendiri. Dengan kata lain, ketika pemerintah menjudge suatu kelompok sebagai terorisme, maka kelompok juga menganggap pemerintah melakukan tindakan teror karena ingin menangkapnya. Dan itu saja, sekian dari channel ini guys. Dan kurang lebih itu saja penjelasan mengenai rangkuman dari tanggapan Cak Nun terhadap adzan jihad. Dan terima kasih guys.